Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang bertugas memimpin doa siapa hari ini, anak-anak? Aulia, silakan untuk memimpin doa. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ujian tidak berangkat? Jawaban, kenapa jawaban? Kita doakan ya, semoga teman kita Jafar semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sekolah kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, supaya nanti anak-anak bisa belajar dengan hikmah, bisa serius dalam pembelajaran. Untuk kesepakatan kelas yang akan kita buat, yang pertama, hari ini kita akan belajar dengan penuh semangat. Belajar sungguh, belajar bekerja sama, dan belajar saling mengerti, belajar bersama-sama, kita pasti bisa. Tepuk semuanya. Sekarang untuk kita semuanya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Apa saja sikap dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bu Guru ada kuis ya. Coba nanti kita kerjakan dulu ya. Sikap yang mencerminkan keteladanan Umar bin Abdul Aziz di zaman sekarang adalah ya, betul. Ya. Selesai kuisnya, kita beri aplaus untuk kita bersama. Sekarang Bu Guru mau bertanya, mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai pemimpin yang adil? Siapa yang mau jawab? Karena beliau percaya bahwa keadilan adalah bagian dari iman dan tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabannya betul. Jadi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang pemimpin, beliau sangat berlaku adil. Beliau tidak membeda-bedakan dan tidak pilih kasih. Karena apa? Berlaku adil itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita meneladani sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari? Ya, siapa yang mau menjawab? Hidup sederhana, berlaku adil kepada sesama dan bertanggung jawab. Jawabannya betul. Jadi, kita sebagai siswa atau pelajar dalam kehidupan sehari-hari harus bisa meneladani sikap Umar bin Abdul Aziz. Yaitu, yang pertama adalah beliau sangat hidup sederhana. Kemudian, beliau selalu berbuat adil. Ya, adil kepada sesama. Kemudian, bijaksana, kemudian ya bertanggung jawab. Materi untuk pagi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi
mengidentifikasi sikap dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui diskusi dan studi kasus dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial berdasarkan nilai keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui pemecahan masalah yang sederhana dengan tepat dan relevan. Ya, kita simak video yang menggambarkan kisah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin yang sederhana dan adil kepada rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang memiliki sifat sederhana dan bijaksana. Kalau kita dihadapkan sebuah masalah, ya, ada contoh kasus ketika di sekolahmu kalian melihat ketua kelas kalian berlaku tidak adil. Misalnya, dia sebagai ketua kelas sering pilih kasih ya, dalam pembagian tugas. Singkat kamu sebagai pelajar, apa yang akan kamu lakukan? Sebagai seorang ketua kelas itu harus memberikan contoh untuk selalu berlaku adil dalam pembagian tugas. Seperti layaknya kita seorang pelajar yang ingin meneladani sikap dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang Bu Guru akan memberikan soal ya pada kalian, yang mana soal nanti berisi tentang ada sebuah kasus yang harus kalian pecahkan. Nanti kalian akan diminta untuk berdiskusi, dibagi dengan 3 kelompok. Ya, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Akan gimana bagi tugasnya? Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Silakan soalnya dibaca, dipahami, kemudian diskusikan dengan teman kalian, cari solusi bersama-sama. Sudah selesai semua, anak? Sudah. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dengan maju bergantian, secara bergantian sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan kelompok 1. Yang ingin tiru adalah adil dan bijaksana. Sekian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya 7 kawanku kamu berhati dan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kalian juga. Sekarang dilanjutkan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi tentang
studi kasus yang ada dari masing-masing kelompok, apa yang bisa kalian ambil dari sikap keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kelompok pertama, ya, di MTSN Rodotu Sidian ada pemilihan ketua OSIS. Dan salah satu teman kamu terpilih menjadi ketua OSIS. Ya, karena ketua OSISnya adalah orang yang pintar dan berprestasi, tapi ketika menjabat, dia selalu memihak teman-temannya, ya teman dekatnya dalam pembagian tugas dan kegiatan. Kemudian anggota yang lain yang rajin dan berprestasi itu malah diabaikan. Jadi keputusan yang selalu diambil ini tidak pernah memberikan keputusan yang tanpa diambil dari musyawarah. Jadi sebagian anggota ini merasa tidak dihargai dan merasa enggan atau mulai enggan dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan OSIS. Sekarang sikapnya apa yang bisa diambil? Ya, sikap apa yang bisa dilakukan agar semua anggota OSIS ini dihargai? Jawabannya adalah seorang ketua OSIS tidak berlaku adil pada anggotanya. Kalau dihubungkan dengan sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau selama menjabat sebagai khalifah selalu bersikap adil dan bijaksana kepada seluruh rakyatnya. Jadi sebagai ketua OSIS, misal kalian menjadi ketua OSIS, sikap apa yang kalian ambil? Bersikap adil dan bijaksana. Apakah jawabannya sudah relevan? Sudah. Kemudian sikap yang bisa digarisbawahi di sini adalah mencontoh sikap dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pemimpin yang adil dan bijaksana. Kasus yang kedua, di MTSN Rodotu Sidian ada siswa yang pintar dan sering memenangkan lomba. Namun ketika dia meraih prestasi, banyak penghargaan yang didapat, kemudian dia malah sombong. Akhirnya apa? Dia jarang membantu temannya ketika kesulitan belajar. Kalau diajak kerja sama tidak mau, apalagi untuk tugas kelompok. Akhirnya apa? Teman-temannya mulai merasa tidak nyaman dan enggan bergaul dengan dia. Ketika kamu mendapatkan atau memiliki kelebihan, mendapatkan prestasi, apa yang akan kamu terapkan pada sikap keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Seharusnya apa? Sebagai siswa, kita tidak boleh bersifat sombong, tidak boleh bersikap sombong. Jadi kita harus selalu tawadu atau rendah hati. Tawadu atau rendah hati. Jadi keteladanan yang bisa diambil adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu bersikap tawadu atau rendah hati dan selalu bijaksana, selalu sederhana. Dari kasus kelompok 3, di era media sosial banyak pelajar tergoda untuk memamerkan gaya hidup mewah, sering mengunggah foto makan di restoran mahal, memakai pakaian branded, kemudian sering liburan keluar kota, sehingga menimbulkan tekanan sosial bagi yang kurang mampu. Kemudian ada juga yang merasa rendah diri atau iri. Bahkan apa? Demi tampil keren, dia melakukan berbohong atau bersikap berbohong demi menjaga citra. Suka pamer. Sehingga apa? Sikap yang kita ambil sebagai siswa, apa yang harus kita ambil?
Kalau kita sebagai seorang pelajar selayaknya hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, ya. Kalau kita hubungkan dengan sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau juga dalam kehidupannya selalu bersikap sederhana. Karena apa? Sebagian hartanya justru malah disumbangkan kepada Baitul Mal. Sehingga beliau berlaku atau bersikap selalu sederhana. Baik anak-anak, setelah kita belajar pada hari ini, kira-kira solusi yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok apakah sudah relevan? Sudah. Sekarang sikap dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ingin kalian lihat apa? Yang pertama, hidup sederhana. Yang kedua, rendah hati. Kemudian, bersikap tawadhu. Kemudian, berlaku adil dan bijaksana. Kemudian ditanamkan kepada kita rasa takut kepada Allah. Apa yang kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Anak-anak, jadi kesimpulan untuk pelajaran pada hari ini adalah tentang keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu ada kuis. Siapa yang menjadi salah satu Khalifah Umar bin Khattab? Ya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini? Senang. Apakah suci? Senang semuanya ya? Dan ini nih, aku belajar tentang keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kegiatan pembelajaran pada hari ini yang kalian sukai apa? Oh, kuis ya. Kemudian setelah kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian sebagai siswa harus berusaha untuk apa? Ya, meneladani sikap dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebagai siswa, kita harus selalu giat dalam belajar. Dalam sehari-hari, kita terapkan yang namanya hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Jadi hikmahnya, bagaimana kita sebagai pelajar bisa meneladani dan meniru sikap keteladanan atau sikap teladan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari, mulai contoh yang terkecil, ya, bersikap sederhana sampai berlaku adil kepada sesama. Jadi sikap kita sebagai seorang pelajar, apa yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk meneladani? Jadi sikap dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang pertama, sebagai siswa kita harus jujur. Yang kedua, harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita selalu bersifat tawadhu, bersifat warok, takut kepada Allah. Apa yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.
Sebagai seorang siswa, kita harus bisa bersikap adil kepada sesama. Baik anak-anak, selesai pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi anak, cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.